Penderitaan itu obat. Yang bikin kita semakin matang dalam kehidupan itu penderitaan. Penderitaan itulah yang bikin kita semakin, kalau di agama semakin naik kelas. Ujian itu semakin bikin kita tangguh secara mental. Kalau kita tidak terlatih dengan ujian, agak susah menghadapi kehidupan. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kita lihat lagi. Ini lebih jauh tentang kebebasan. Apabila seorang zalim yang hendak engkau tumbangkan, usahakanlah dulu agar kursi tahtanya yang tegak dalam hatimu kau cabut akarnya sebelum itu. Sebab bagaimana seorang zalim dapat memerintah orang bebas yang berharga diri, jika bukan engkau sendiri membiarkannya menodai kebebasan yang kau junjung tinggi, mencorengkan arang pada harkat martabat kemanusiaanmu pribadi. Kita sering mengkritik, ingin bebas dari orang zalim, tujuannya apa? Kita gantikan dia di posisinya. Kenapa kamu marah pada korupsi? Karena aku tidak kebagian korupsi. Kenapa kamu nggak mau ditindas? Karena lebih enak nindas. Yang dulu demo mati-matian melawan pemerintah, begitu jadi DPR, ganti sekarang dia berposisi yang didemo. Ternyata selama ini visinya ke situ memang. Jadi kalau akar kezaliman ini sebenarnya ada juga di batinmu, percuma kamu mengkritik orang yang zalim. Karena batinmu sendiri belum bebas. Sebenarnya kamu kayak yang kamu kritik cuma belum dapat kesempatan saja. Jadi ini kamu harus cek sendiri dirimu. Kalau mau mengkritik sesuatu, jangan-jangan kamu juga seperti itu. Terus ingat-ingat lagi bahwa kalau ada beban kesusahan yang hendak engkau tinggalkan, maka ingatlah bahwa beban itu telah pernah menjadi pilihanmu, bukannya telah dipaksakan di atas pundakmu. Kalau istri kamu anggap beban bagimu, dulu kamu sendiri yang milih istri. Kalau kuliah sekarang jadi bebanmu, wong kamu sendiri yang daftar kuliah. Kalau Islam jadi bebanmu, wong kamu sendiri yang sampai hari ini memutuskan masih jadi muslim. Jadi jangan-jangan keliru. Kamu ingin membebaskan diri dari sesuatu padahal wong kamu sendiri yang milih. Tidak ada yang maksa satupun kamu milih itu. Jadi perhatikan, kalau kamu ingin bebas dari sesuatu, merasa terbebani oleh sesuatu, jangan-jangan itu kamu sendiri yang menempelkan beban itu dalam hidupmu. Atau bila mana ketakutan yang ingin kau hilangkan, maka ingatlah perasaan takut, perasaan ngeri yang ada di hatimu itu tidak berada pada dia yang kau takuti, tapi pada dirimu. Jadi kamu takut apa? Takut ditindas, itu kan yang takut dirimu. Ada di batinmu. Membebaskannya gampang, ya jangan takut. Tidak usah kamu marah-marahi yang kamu takuti. Dosen killer. Kamu mangkel, takut luar biasa sama dosen killer itu. Gimana Pak caranya bebas dari dosen killer? Biar tidak takut lagi. Ya tidak usah takut. Wong takutnya itu kamu kok, ada di dirimu sendiri. Kalau kamu nggak takut kan selesai. Persoalannya ada dalam diri kita, tidak pada objek yang kita takuti. Takut hantu, itu kan problemnya ada di takutmu, bukan pada hantunya. Wong hantunya nggak ngapa-ngapain. Wong dia cuma kelihatan sebentar dan kamu lari-lari. Dia nggak niat nakut-nakuti. Kalau dia wajahnya serem loh Pak, lah memang wajahnya begitu. Ya kan, takutnya kan ada dalam dirimu, tidak pada hantunya. Mungkin dia juga serem melihat kamu. Dia juga takut lihat kamu. Jangan dikira yang serem cuma dia. Jadi
Itulah kebebasan. Coba dicek lagi deh. Jadi rumusnya, jangan sampai kamu pingin bebas dan akhirnya terbelenggu oleh kebebasanmu sendiri. Jangan sampai kamu pingin membebaskan diri dari sesuatu yang kamu anggap jelek, padahal ternyata dalam dirimu kejelekan itu juga ada. Jangan sampai kamu bebas dan merasa terbebani oleh sesuatu, padahal itu pilihanmu sendiri. Jangan sampai kamu merasa terikat, ketakutan, tersubordinasi oleh sesuatu, padahal itu kamu sendiri, dalam dirimu sendiri. Gak ada yang menyuruhmu begitu. Itu kebebasan. Terus, akal dan perasaan. Akal, pertimbangan, dan perasaan hati diibaratkan kemudi dan layar jiwa yang mengarungi laut kehidupan. Jikalau patah salah satu layar atau kemudi itu, kau masih mengambang, namun terombang-ambing gelombang, atau terhenti lumpuh tanpa daya di tengah samudera. Akal yang sendiri mengemudi laksana tenaga yang menjebak diri. Sedangkan perasaan yang tak terkendali bagai api yang membara, menghanguskan diri. Karena itu ajaklah perasaan menjunjung tinggi akal budi, meraih puncak kebenaran sejati. Keduanya mewujudkan sebuah simfoni. Dan turutilah jiwamu membimbing perasaan dengan menggunakan akal pertimbangan, sehingga perasaan itu tetap hidup dengan setiap kebangkitannya. Laksana burung fonik membumbung tinggi dari tengah abu kebinasaannya. Jadi ini ada yang tanya, gimana tentang akal dan perasaan, rasio dan hati nurani? Katanya Gibran, katanya Al-Mustafa, akal dan perasaan itu seperti kemudi dan layar. Dua-duanya penting. Kemudinya ada, tapi layarnya rusak, tidak bisa bergerak. Layarnya ada, kemudinya rusak, tidak bisa diarahkan. Kalau hanya menuruti hati, perasaan tanpa akal, kadang-kadang kita kejebak, kita keliru, kita tersesat. Atau hanya menuruti akal, tapi tanpa perasaan, ya tidak bisa bergerak, rasanya hidup ini kering, tidak ada rasanya. Jadi dua-duanya dalam hidup harus sama-sama jalan. Tidak usah disendiri-sendiri, Pak, saya kan filosof. Akal yang di nomor satu kan tidak. Akal tanpa perasaan kering. Perasaan tanpa akal tidak terarah. Dua-duanya penting. Akal kita harus hidup, perasaan juga harus hidup. Seperti layar dan kemudi dari sebuah kapal. Oke, terus penderitaan. Ya, derita. Ini masih panjang. Jam 12 nanti selesainya. Oke. Sebagaimana biji buah mesti pecah agar intinya terbuka merekah bagi curahan cahaya, demikian bagimu kemestian niscaya mengenal derita serta merasakan kepedihannya. Ini bagi yang galau, yang sedang sumpek, diingat-ingat nasihatnya Al-Mustafa ya. Kalau saja hatimu masih peka digetari ketakjuban, menyaksikan kegaiban yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan, maka derita pedih itu tidak kurang menakjubkan dari kegirangan. Dan engkau pun akan rela menerima pergantian musim di hatimu, sebagaimana engkau senantiasa rela menerima pergeseran musim yang silih berganti merayapi ladangmu. Semusim datang dan semusim pergi. Galau itu nikmat kalau mau disadari. Penderitaan itu menakjubkan, sebagaimana menakjubkannya kesenangan. Kegagalan itu menakjubkan, sebagaimana menakjubkannya kesuksesan. Makanya Islam itu kan waktu kita sholat disuruh memperbanyak Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan ungkapan ketakjuban. Kamu sedang senang atau sedang susah, Allahu Akbar. Jadi takjub dan biasa saja. Dalam arti apa?
Ada ketakjuban, ada kesenangan kita takjub, ada kesedihan kita takjub, dan itulah hidup. Seperti musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Kadang senang, kadang susah. Seperti suka dan duka tadi. Banyak di antara yang kau derita adalah pilihanmu sendiri. Dialah ramuan pahit pemberian hidup pada pribadi demi penyembuhan bagian yang parah di dalam hati. Maka percayailah tabib itu dan reguk habis ramuan pahit kehidupan dengan cekatan, tanpa bicara. Maksudnya tanpa bicara, tanpa mengeluh. Penderitaan itu obat. Yang bikin kita semakin matang dalam kehidupan itu penderitaan. Kalau kamu senang terus, kamu tidak akan dewasa. Anak kecil yang dimanja terus oleh ibunya, oleh orang tuanya, dia tidak akan dewasa, tidak akan matang. Kadang-kadang harus dibikin susah. Kadang-kadang minta apa tidak harus dikasih. Kadang-kadang ingin melakukan apa harus dilarang. Dia nangis, dia menderita, tapi dia akan semakin matang cara berpikirnya. Tapi kalau dimanja terus, mentalnya tidak akan matang. Jadi penderitaan itulah yang bikin kita semakin, kalau di agama semakin naik kelas. Ujian itu semakin bikin kita tangguh secara mental. Kalau kita tidak terlatih dengan ujian, agak susah menghadapi kehidupan. Mahasiswa yang sejak semester 1 IP-nya 3,9 cum laude terus, dapat E itu bencana, dia tidak akan siap. Tapi mahasiswa yang sejak awal E-nya oke, E itu biasa dia lebih tangguh menghadapi penderitaan nilai E. Nah ya kan? Loh, dari sisi kedewasaan itu harus diakui lebih tangguh yang sering dapat nilai E. Yang tiap hari A itu kan ya. Kan itu ceritanya Daniel Goleman melahirkan emotional quotient itu kan. Ada mahasiswa nilainya A terus. Satu ketika dia dapat nilai A min. Tidak terima dia. Harusnya dia A semua, wong merasa pinter. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampusnya, dosennya ditembak. Loh kan, tidak mateng secara mental. Dari situ nanti Daniel Goleman merumuskan emotional quotient-nya. Jadi jangan salah, penderitaan itu bikin kamu tangguh. Sekali dapat nilai E mungkin kamu sumpek, tapi 2 kali sumpeknya tinggal setengah. 3 kali tidak terlalu sumpek lagi. 4 kali biasa. Loh kan ngono. 5 kali mungkin kamu heran, loh kok nggak dapat E sekarang ya. Jadi itulah manusia. Jadi jangan khawatir, penderitaan bikin kamu tangguh, kesusahan bikin kamu tangguh. Yang tiap hari duitnya cukup, tidak pernah kurang duit. Begitu kurang duit, dia akan pontang-panting kesulitan kayak kiamat mau datang. Tapi yang tiap hari krisis, tidak pernah punya duit, itu tidak masalah, tidak ada duit. Selalu punya jalan untuk mengatasi. Paling tidak kan pindah-pindah kos-kosan teman-temannya. Nanti kan ada jalannya ke sana. Oke, terus pengajaran. Tak seorang pun dapat menanamkan pelajaran kecuali yang mulai terjaga di fajar subuh pengetahuan. Dan guru yang berjalan di bawah bayangan kuil di tengah murid-murid pengikutnya tiada memindahkan kebijaksanaan, namun membenihkan keyakinan serta kasih sayang. Bila ia bijaksana, sesungguhnya tiadalah ia memintamu memasuki gudang perbendaharaan kebijaksanaan itu, tapi akan menuntunmu ke depan pintu gerbang penalaran. Sebab wawasan hidup seseorang tiada meminjamkan sayapnya pada gagasan orang lain. Dan begitulah setiap insan tegak berdiri di hadapan pengenalan Tuhan. Jadi pengajaran yang efektif itu bukan menjejalkan materi. Boleh menjejalkan materi, tapi yang utama apa? Mengantarkanmu ke depan pintu gerbang penalaran, menghidupkan pikiranmu, melatihmu berpikir, melatihmu bernalar, melatih anak didiknya untuk cerdas, untuk bisa mandiri berpikir sendiri.
Karena mereka nanti akan menghadapi hidupnya sendiri. Jadi, kalau sekedar materi, bisa orang baca buku sendiri. Tapi cara mengelola materi, itu yang lebih penting. Dan itu tugas beratnya para guru. Kalau di sini ada yang fakultas tarbiyah. Jadi, tidak dijejalkan materinya, tapi diajarkan cara mengelola materi. Ajarkan cara dia memahami pengetahuan. Ajarkan cara dia menginterpretasi, menganalisis pengetahuan. Itu lebih penting. Ajari logika, ajari bahasa, ajari cara bernalar, cara berpikir, menanggapi persoalan, menghadapi perbedaan, menghadapi teori pemikiran yang berbeda. Itu lebih penting. Itu pengajaran. Persahabatan. Di saat berpisah dengan teman, kau tiadakan berduka cita. Sebab apa yang paling kau kasihi darinya, amatlah mungkin lebih cemerlang dari kejauhan. Sebagaimana sebuah gunung nampak lebih agung dari tanah ngarai daratan. Jadi, tidak usah galau kalau kita bersahabat dan kemudian terpisah. Apalagi sudah saling jatuh cinta, kemudian LDR. Kadang-kadang kejauhan itu semakin memperindah. Kayak gunung itu kan dilihat dari indah lebih jauh, lebih indah. Walik ya. Dilihat dari jauh lebih indah daripada kamu datang ke sana. Kalau dari jauh gunung itu kan kelihatannya mulus. Tidak geronjal-geronjal, tapi dari dekat ternyata banyak jurangnya, banyak tumbuhan-tumbuhannya. Kadang-kadang yang jauh itu kelihatan, kalian WA-an itu sama teman yang jauh kan akrab terus rasanya, tapi sama teman yang dekat itu sering konflik. Yo karena tiap hari ketemu. Ngomong keliru yo sama yang dekat-dekat ini. Tapi sama yang jauh kita biasanya lebih akrab. Rumusnya Gibran yo kadang-kadang memang sebuah gunung nampak lebih agung dari tanah ngarai daratan. Oke. Jangan ada tujuan lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya jiwa. Tidak usah ada pamrih macam-macam. Kita saling menaikkan level kemanusiaan kita bareng-bareng. Sebab kasih yang masih mengandung pamrih di luar misterinya sendiri bukanlah kasih. Namun jaring yang ditebarkan hanya akan menangkap yang tiada diharapkan. Jadi tidak usah aku berteman ben iso nyilih motore, aku berteman biar akhir bulan iso utang ketoke duitnya banyak. Aku berteman ndak, kalau kayak gini bukan persahabatan, tidak memperkaya jiwa. Persembahkanlah yang terindah demi persahabatan. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Sebab siapakah sahabat itu hingga engkau hanya mendekatinya untuk bersama, sekedar akan membunuh waktu. Jadi kadang-kadang kita waktu galau kan nabrak-nabrak nyari teman yang bisa diajak curhat. Tapi waktu seneng diem aja. Waktu dapat hadiah uang banyak meneng wae. Ndak kabar-kabar. Tapi waktu stres, wah gayane curhat di Facebook, di WA, temennya dikasih tahu semua. Aku sedang susah nih. Jadi nyari teman hanya untuk tempat curhat. Ada juga nyari teman yang tinimbang nganggur, hanya untuk membunuh waktu. Carilah teman untuk bersama menghidupkan sang waktu, bukan menghabiskan waktu. Kamu yang bisa menafsirkan ya. Hidupkan waktumu bersama-sama, bukan habiskan waktumu bersama-sama. Jadi lakukan bersama-sama hal-hal yang bermanfaat, yang nantinya tidak kau sesali. Kayak saya bilang di awal tadi, jangan sampai nanti, oh iya ya, dulu aku dekat sama dia, coba aku belajar itu dari dia, coba aku dapat sesuatu dari dia. Kalau sudah lewat ya eman-eman, karena kemarin cuma menghabiskan waktu. Sekarang saatnya menghidupkan waktu. Terus kebaikan dan kejahatan. Katanya Gibran, tentang kebaikan manusia aku bisa bicara, namun tidak mengenai kejahatannya.
Sebab apalah kejahatan itu selain kebaikan juga yang tersiksa oleh lapar dan hausnya sendiri. Sebenarnya jika kebaikan itu kelaparan, dia akan mencari makanan walau sampai ke lorong kegelapan. Dan apabila dahaga, ia akan minum walau yang direguknya air beracun. Engkau benar apabila engkau berusaha memberikan dirimu. Namun engkau bukannya jahat apabila engkau masih mencari untung bagi dirimu. Sebab pencari untung diibaratkan hanya sekedar menghisap susu ibu bumi bagaikan akar. Jadi kejahatan itu katanya Gibran sebenarnya nggak ada. Yang ada itu kebaikan yang tidak menemukan wadahnya. Yang kehausan dan kelaparan itu maksudnya kehilangan konteksnya. Bunuh orang itu kalau konteksnya pas ya boleh. Bunuh orang untuk kisos, bunuh orang untuk dalam waktu peperangan nyawamu terancam. Dia baik, tapi begitu kehilangan konteks dia jadi jahat. Dalam rangka terorisme dia jadi kejelekan. Minum, rupanya saya tadi nggak minum. Minum ini kebaikan. Tapi kalau konteksnya tidak pas, dia bisa jadi kejelekan, kejahatan. Konteksnya tidak pas itu bisa misalnya berlebihan, porsinya kebanyakan, dia akan jadi kejahatan. Kenapa tadi makan gula itu kok terus dianggap jelek? Karena awalnya kita melakukan kejahatan dengan gula, kokean. Sampai melahirkan diabetes. Jadi terus yang semula itu janjinya baik, terus gula jadi jahat. Bukan karena gulanya yang jahat, tapi konteksnya yang ganti sekarang. Karena kemarin kamu berlebih-lebihan sih. Tidak ada gula jahat itu. Ngerokok itu ya jahat, cuma kan dia tidak jahat pada dirinya sendiri. Kalau kamu ngerokoknya sehari cuma setengah dalam rangka apa, mungkin ya enggak masalah. Cuma kamu ngerokoknya kan oke, lebih banyak daripada nafasmu. Ya mesti wae ngerusak. Itu loh. Ngerokok itu kan baik-baik saja asal enggak dibakar. Itu namanya ngemut. Oke, jadi buah pohon tak mungkin berkata pada akarnya, jadilah seperti aku yang masak dan ranum ini, senantiasa memberikan kelimpahan hasilnya. Sebab bagi sang buah, memberi adalah kebutuhannya, sedang bagi sang akar, menerima adalah kebutuhannya. Jadi apa-apa harus sesuai porsinya dan proporsinya, baru itu baik. Oke. Terus doa. Katanya Gibran, kalian berdoa di saat kesulitan dan membutuhkan. Alangkah baiknya kalian pun berdoa di puncak kegirangan. Dan di hari-hari rizkimu sedang berkelimpahan. Dan bila engkau dapat merasa nyaman, bila sempat mencurahkan kegelapan hatimu ke haribaan angkasa, maka engkau pun dapat merasa nyaman, memancarkan fajar merekah di hatimu ke cakrawala raya. Jadi berdoa itu nggak usah nunggu susah. Menyampaikan terima kasih pada Allah, ya sampaikan aja lewat doa. Doa itu kan komunikasi kita yang paling dekat sama Allah. Jadi di hari rezekimu sedang banyak, ya sampaikan pada Allah. Minta Allah rezekimu barokah, bermanfaat, tidak sia-sia. Kan nggak ada yang nggak bisa diminta dari Allah. Tidak harus nunggu sumpek. Kamu dapat nilai A pun berdoalah, ya Allah semoga nilai A ini membantu masa depanku. Semoga nilai A ini barokah. Semoga nilai A ini tidak cuma membahagiakanku tapi juga. Itu berdoa. Apalagi dapat nilai E. Ya kan? Jadi tidak harus nunggu sedang. Kamu kaya berdoalah. Miskin juga berdoalah. Hujan berdoalah. Kemarau juga berdoalah.
Kalau engkau memasang telinga pada kesucian malam, engkau akan mendengar mereka. Mereka ini alam semesta, bicara dalam kebisuan. Alam semesta aja secara konstan katanya Gibran selalu berkomunikasi sama Allah. Apa kira-kira katanya? Tuhanku yang agung, kemauanmu lah yang berlaku dalam diriku. Doronganmu lah dalam diriku, yang merubah malam milikmu menjadi hari yang menjadi milikmu pula. Kami tak kuasa meminta apa-apa. Karena mereka alam, yang dikasih kuasa minta-minta kan kita. Sebab engkaulah maha tahu akan kebutuhan kami. Bahkan sebelum kebutuhan itu lahir dalam diri kami. Engkaulah kebutuhan kami. Engkaulah pemberi kami semua. Alam aja, meskipun dia tidak butuh apa-apa, dia tidak sedih, tidak senang, berdoa. Apalagi kita. Itu maunya Gibran. Kesenangan. Betapa seringnya dengan menyingkiri segala kesenangan, engkau hanya menimbun keinginan tersembunyi di relung kesadaran. Siapa tahu bahwa apa yang nampaknya lenyap sekarang dari permukaan hanya menanti saat kebangkitan di kemudian hari. Bahkan jasmani memahami kodratnya dan kebutuhan hak alamiahnya, serta tiada sudi mengalami tipuan dari akal manusia. Jasmani adalah kecapi jiwa, tergantung kepada manusia untuk menggetarkannya dengan petikan lagu merdu ataupun suara yang tiada menentu. Ya, apa sih kesenangan itu? Kesenangan itu, ya kalau bagi Gibran lagu kebebasan maksudnya fitrah kita, natural kita. Allah menurunkan kita ke muka bumi itu bukan untuk sumpek-sumpek. Kita dikasih banyak sekali fasilitas itu untuk kita senang. Kita dikasih nafsu juga, asal nggak berlebihan itu biar kita bahagia. Kenapa nggak boleh berlebihan? Biar kita nggak susah akhirnya, bukan demi Allah. Senenglah, rayakanlah hidupmu. Semua makhluk nggak ada yang dikasih fasilitas untuk seneng. Kita yang dikasih. Jangan bikin Allah kecewa. Dikasih fasilitas semewah ini untuk seneng, untuk bahagia. Kita tiap hari mengeluh. Kita tiap hari sumpek. Itu paragraf kedua, dia nyindir orang-orang yang suka menyiksa diri. Sok menghindari kesenangan. Termasuk yang ndak nikah, ndak mau makan puasa terus-terusan. Yang sejenis itu. Katanya Gibran, itu cuma memendam saja. Pada saatnya dia bisa tampil, bisa ndadi. Ada orang demi spiritualitas, yang jasmani tak tinggal. Hati-hati, itu blunter, dia cuma dipendam. Itu yang bikin ada orang level spiritualnya tinggi, tiap tahun gonta-ganti istri. Ada kan yang kayak gitu. Dia belum selesai dengan nafsu seksnya. Awalnya, udah. Demi Allah, demi spiritualitas. Itu yang jasmani, nafsu-nafsu tak tinggal semua. Nggak, belum beres kamu di situ. Bereskan dulu urusan itu, baru naik kelas ke level spiritualitas. Penuhi dulu hak jasmaniahmu, setelah itu naiklah ke level spiritual. Allah ngasih tubuhmu itu tidak untuk disiksa, jadi sumber kesusahan, kesengsaraan. Jadikan dia sumber kebahagiaanmu, jadikan dia kendaraanmu untuk menuju Allah, bukan malah disiksa. Itu maunya Gibran. Oke, bagaimana cara membedakan baik buruk dalam kesenangan? Pergilah engkau ke ladang, kebunmu, tamanmu, dan engkau akan mengerti bahwa bagi lebah menghisap madu adalah kesenangan. Namun bagi bunga memberikan madu adalah kesenangan juga. Untuk lebah, bunga merupakan pancaran kehidupan.